Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta. Dia, Hajah Rangkayo Rasuna Said, pernah dijuluki singa betina oleh Bung Karno karena keberanian dan aktivitasnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seorang perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang ditahan pemerintah Hindia Belanda karena pidato-pidatonya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Hajah Rangkayo Rasuna Said merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan yang dikenal gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tokoh yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional ini dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan berpengetahuan luas. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Putri Muhammad Said, seorang pedagang dan bekas aktivis pergerakan ini dibesarkan dalam keluarga yang mandiri, tegas, dan memegang teguh ajaran agama. Sejak kecil, Rasuna yang masih memiliki darah bangsawan Minang tinggal di rumah pamannya. Sedari anak-anak hingga remaja, Rasuna belajar di pesantren Ar-Rasyidiyah dan sempat menjadi satu-satunya santri perempuan di pesantren tersebut. Si Rasuna Said ini dibesarkan itu di pihak bapaknya, bakonya, sehingga membuat dia berjiwa mandiri, gitu kan, tegas, gitu. Kemudian karena bapaknya juga kuat dengan agama, ya Muhammad Said ini, sehingga ilmu agama itulah yang membuat Rasuna Said ini untuk mencari lebih lagi tentang ilmu agama. Setamat dari pesantren Ar-Rasyidiyah, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di Sekolah Diniyah Putri, Padang Panjang, yang merupakan sekolah perempuan Islam pertama di Indonesia. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul Lioness of the Indonesian Independence Movement, Sally White menulis bahwa saat belajar di Diniyah Putri, Padang Panjang, Rasuna sering membantu para guru mengajar adik-adik kelasnya. Di Diniyah Putri, Rasuna Said bersahabat baik dengan Rahma El-Yunisiah, pendiri sekolah perempuan tersebut. Rasuna dan Rahma pernah sama-sama berguru dengan Haji Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul, pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Setelah menamatkan pendidikannya di Diniyah Putri, Rasuna Said bekerja menjadi pengajar di sekolah alma maternya tersebut. Pilihan karir ini sejalan dengan visi dan pemikiran Rasuna bahwa perempuan-perempuan Minang harus mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Itu sempat Rasuna Said, ya, beliau mengajar di Diniyah Putri jadi guru. Sampai tahun 30-an, sampai tahun 31, bahkan di tahun 35 beliau sempat membuat majalah, ya, majalah Raya yang cukup dikenal waktu itu dan dianggap sebagai radikal karena banyak menentang Belanda. Saat menjadi pengajar di Diniyah Putri, Rasuna Said yang jago berpidato mulai kerap menyuarakan pentingnya memerdekakan kaum perempuan di hadapan para siswi di sekolah perempuan tersebut. Karena melihat antusiasme murid-murid terhadap isu kemerdekaan perempuan ini, Rasuna sempat mengusulkan kepada Rahma El-Yunisiah
agar memasukkan pendidikan politik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah Diniyah Putri. Namun, usulan Rasuna ini ditolak Rahma Elunisia. Rahma yang belakangan dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi pendidikan berpendapat bahwa dunia pendidikan dan aktivitas politik harus dipisahkan. Rahma khawatir dimasukkannya pendidikan politik di Diniyah Putri bisa dijadikan alasan pemerintah kolonial menutup sekolah yang didirikannya tersebut. Ketika beliau sekolah di Diniyah Putri, beliau itu telah memiliki kesadaran yang tinggi akan arti politik. Sampai-sampai beliau mengatakan di sekolah Diniyah Putri itu perlu juga diajarkan politik. Tidak hanya itu, ya, bahkan dia mengajarkan kalau bisa, ya, pendidikan surau, pendidikan keagamaan, bahkan praktik-praktik keagamaan ada nuansa politiknya katanya. Satu ya, beliau sangat teguh pendirian ya. Jadi ketika sudah punya satu keinginan, gagasan, itu tidak akan pernah mundur. Nah, itulah argumen terakhir dengan Bunda Rahma Indonesia. Dia bilang tetap harus ada politik praktis untuk santri. Tapi Bunda Rahma bilang belum, tidak bisa. Karena tidak ranah yang terpisah. Pendidikan politik boleh, tapi politik praktis tidak kita jalankan untuk santri gitu. Mereka berargumen, dua-duanya punya sisi yang sama-sama benarnya. Gitu. Nah, itu akhirnya beliau putuskan, ya sudah kalau gitu nanti saya akan buat sendiri untuk saya kembangkan sendiri. Ya, itu lebih baik kata Bunda Rahma. Jadi artinya yang saya lihat di sini, begitu mulai punya gagasan, azam, itu pantang mundur. Itu seorang Rasuna Said. Karena keyakinannya yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur politik, Rasuna Said keluar dari sekolah Diniyah Putri Padang Panjang. Kita punya ide, disetujui orang atau tidak disetujui orang, adalah hal yang sangat lazim dalam dunia politik. Dan pindah atau beralih, ya, kapal, bahkan bahasa kitanya, itu adalah hal yang lazim juga di dunia politik. Karena politik juga adalah menawarkan pilihan-pilihan. Ya. Dan jelas ketika beliau mengajukan dan mengusulkan bagaimana politik diajarkan juga jadi materi pelajaran juga lah di Diniyah Putri, ditolak atau tidak disetujui oleh Etik Rahmah, sehingga beliau keluar dari sana. Itu hal yang sangat lazim sekali. Jauh sebelum keluar dari Diniyah Putri, Rasuna Said telah aktif dalam pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Rasuna memulai aktivitas politiknya pada tahun 1926 dengan bergabung di Sarekat Rakyat. Saat Sarekat Rakyat dibubarkan pemerintah kolonial menyusul pemberontakan komunis yang gagal di Sumatera Barat pada 1927, Rasuna Said memutuskan bergabung ke Sarekat Islam. Di organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto ini, Rasuna Said sempat menjadi sekretaris Sarekat Islam cabang Maninjau. Rasuna kemudian juga bergabung dengan perkumpulan Sumatera Tawalib. Bersama sejumlah aktivis organisasi ini, pada tahun 1930, Rasuna Said mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI, sebuah organisasi berbasis Islam dan nasionalisme di Bukit Tinggi. Tentang dia dipenjara dan ditangkap, itu karena pidatonya. Ya, tulisannya bagus, tulisannya kritis, tapi karena dia berpidato,